Halo, perkenalkan nama saya Arin Puspitasari, saya dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Cendrawasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PROTA. Apa itu PROTA? PROTA itu program tahunan dan ada PROSEM juga. PROSEM itu yaitu program semester. Nah, di sini sebelum kita membuat PROTA dan PROSEM, di sini ada kalender pendidikan yang saya ambil di SMP Advent Abilpura tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini kita masuk ke PROTA. Di sini ada alokasi waktunya. Kelas 8, semester ganjil, mata pelajarannya IPA, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada bulan Juli, jumlah minggunya 4, minggu tidak efektifnya 1, minggu efektifnya 3. Pada bulan Agustus, jumlah minggu 4, minggu tidak efektif 1, minggu efektif 3. Pada bulan September, jumlah minggu 4, minggu tidak efektif 2, minggu efektifnya 2. Pada bulan Oktober, jumlah minggunya 5, minggu tidak efektifnya 0, minggu efektifnya 5. Pada bulan November, jumlah minggu 4, minggu tidak efektif 0, minggu efektif 4. Pada bulan Desember, jumlah minggunya 5, minggu tidak efektifnya 3, minggu efektifnya 2. Nah, di sini jumlah minggunya semua 26 dan minggu tidak efektifnya 7, minggu efektifnya 19. Jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. 26 minggu dikurang 7 minggu sama dengan 19 minggu. Di sini jumlah jam per hari sama dengan 4 jam pelajaran. Jumlah jam efektif sama dengan jumlah jam efektif kali jam pelajaran per minggu, sama dengan 19 kali 4 jam pelajaran sama dengan 76 jam efektif. Di sini kita masuk ke kita masih masuk di alokasi waktu semester genap, mata pelajarannya IPA, tahun pelajaran 2021-2022. Di sini kita lihat pada bulan Januari jumlah minggunya 4, minggu tidak efektifnya 0, minggu efektifnya 4. Bulan Februari jumlah minggu 4, minggu tidak efektifnya 1, minggu efektifnya 3, dan sampai pada bulan Juni. Di sini jumlah minggunya ada 24, minggu tidak efektifnya 9, minggu efektifnya 15. Sini jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif, sama dengan 24 minggu dikurang 9 minggu sama dengan 15 minggu. Nah, di sini jumlah jam per hari sama dengan 4 jam pelajaran. Jumlah jam efektif sama dengan jumlah jam efektif kali jam pelajaran per minggu, sama dengan 15 kali 4 sama dengan 60 jam efektif. Nah, di sini ada program tahunannya. Mata pelajarannya IPA kelas 8 semester 1 tahun 2021-2022. Nah, kita masuk pada materi pelajaran dan kompetisi dasar. Di sini ada yang bab yang pertama, gerak pada makhluk hidup dan benda. Jumlah jam pelajaran atau alokasi waktunya itu 10 jam pelajaran. Nah, pada bab 10 jam pelajaran belum dengan ulangan harian yaitu 2 jam. Nah, pada bab 2 ada rangka, otot, dan prinsip pesawat sederhana. Jumlah jam pelajarannya ada 12, belum termasuk ulangan harian ada 2. Dan bab ketiga, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Ada 12 jam pelajaran. Belum dengan ulangan hariannya ada 2 dan ulangan tengah semesternya yaitu terjadwal. Dan pada bab 4, sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan ada 10 jam, belum termasuk ulangan harian 2 jam. Dan bab 5 ada zat aditif dan zat aditif ada 10 jam pelajaran, belum dengan ulangan harian 2 jam dan ulangan akhir semesternya yaitu terjadwal. Nah, di sini ulangannya 12, jam pelajarannya 64. Nah, kita masuk ke program tahunan semester genap. Di sini ada materi pembelajaran dan kompetisi dasarnya. Yang bab 7-nya sistem transportasi.
alokasi waktunya 40 menit. Sistem transportasi yaitu 10 jam, belum dengan ulangan hariannya 2 jam. Pada bab 8 ada sistem ekspresi 10 jam, belum dengan ulangan harian 2 jam. Bab 9 materi indera, pendengaran, dan sistem sonar pada makhluk hidup 10 jam pelajaran, belum dengan ulangan hariannya 2 jam. Ulangan akhir semester terjadwal. Pada bab ke-10 indera penglihatan dan alat optik 10 jam, belum dengan ulangan harian 2 jam. Pada bab 11 ada sistem tata surya dan kehidupan di bumi 10 jam, belum dengan ulangan hariannya 2 jam. Ulangan akhir semester terjadwal. Jumlahnya. Nah, di sini kita masuk ke prosem program semester ganjil IPA kelas 8. Di sini ada materi pembelajaran dan kompetisi dasar. Ada alokasi waktunya 40 menit. Kita mulai dari bulan Juli, bulan Agustus, September, Oktober, November, sampai dengan Desember. Di sini ada bab yang pertama, gerak pada makhluk hidup dan benda. Ada KD 3.1, 4.1. Di sini 10 jam pelajaran, dan minggu yang pertama pada bulan Juli libur, minggu kedua 4 jam, minggu ketiga 4 jam, minggu keempat 2 jam. Dan ulangan harian 2 jam. Pada bab yang kedua, rangka, otot, dan prinsip pesawat sederhana. Di sini ada KD 3.4, 4.4, 3.5, 4.5. Di sini ada 12 jam pelajaran. Di sini kita masuk pada bulan Agustus, minggu pertamanya 4, minggu keduanya 4, minggu ketiganya 4. Dan ulangan hariannya 2. Di sini kita masuk yang bab ketiga, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Di sini ada KD 3.2, 4.2. Di sini ada 12 jam pelajaran. Kita masuk pada bulan Agustus, minggu keempat 2 jam. Dan bulan September, minggu pertama 4 jam, minggu keduanya 4 jam. Dan ulangan hariannya kita masuk pada bulan Oktober awal 2 jam. Dan ada sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan 10 jam pelajaran. Di sini ada KD 3.3, 4.3. Nah, kita masuk pada bulan Oktober, minggu pertama 2 jam, minggu kedua 4 jam, dan minggu ketiga 4 jam. Ulangan hariannya 2 jam, masuk di minggu keempat Oktober. Dan ada sistem pencernaan makanan. Di sini ada 10 jam pelajaran. Di sini ada KD 3.6, 4.6. Di sini kita masuk pada bulan Oktober, minggu keempat 2 jam. Dan minggu kelima 4 jam. Kita masuk pada bulan November, minggu pertama 4 jam. Dan ulangan harian kita masuk pada bulan November, minggu kedua 2 jam. Di sini ada zat aditif dan zat adiktif. 10 jam pelajaran. Di sini ada KD 3.7 dan 4.7. Di sini masuk pada bulan November,
minggu kedua 2 jam, minggu ketiga 4 jam, minggu keempat 4 jam. Dan ulangan hariannya kita masuk pada bulan Desember, minggu pertama 2 jam. Jumlahnya semua 76. Nah, di sini kita masuk lagi ke program semester genap IPA kelas 8. Di sini yang seperti teman-teman lihat, materi pembelajaran atau kompetensi dasarnya, alokasi waktunya 40 menit, dan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Di sini ada yang pertama sistem transportasi, 10 jam pelajaran, ada KD 3.8, 4.8. Pada bulan Januari, minggu pertamanya libur, dan kita masuk pada minggu kedua 4 jam, minggu ketiganya 4 jam, minggu keempatnya 2 jam. Dan ulangan harian 2 jam. Dan di sini ada bab 2 sistem ekskresi, 10 jam pelajaran. Di sini ada KD 3.9, 4.9. Kita masuk pada bulan Februari, minggu kedua 4 jam, minggu ketiga 4 jam, minggu keempat 2 jam. Dan ulangan hariannya 2 jam. Kita masuk pada bab ketiga materi indera pendengaran dan sistem sonar pada makhluk hidup, 10 jam. Di sini ada KD 3.1, 4.1. Pada bulan Februari, pada bulan Maret, minggu pertamanya 4 jam, minggu keduanya 4 jam, dan minggu ketiganya 2 jam. Ulangan hariannya 2 jam. Dan pada bab 4 ada indera penglihatan dan alat optik, 10 jam pelajaran. Di sini ada KD 3.11 dan 4.11. Di sini kita masuk pada bulan April. Minggu kedua ada 4 jam, minggu ketiga 4 jam, minggu keempat 2 jam, dan ulangan hariannya 2 jam. Dan ada bab 5 sistem tata surya dan kehidupan di bumi, 10 jam. Ada KD 3.13, 3.1, 4.12. Di sini kita masuk pada bulan Mei, minggu pertamanya hari libur, minggu keduanya ujian nasional. Dan kita masuk KD 3.13 pada minggu pada bulan April, minggu kelima 4 jam. Dan bulan Juni, minggu pertama 4 jam, minggu kedua 2 jam. Ulangan hariannya 2 jam. Jumlahnya semua 60 jam pelajaran. Sekian presentasi, sekian penjelasan dari saya.